Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para santri sekalian, kita melanjutkan materi di pelajaran fikih. Pada kesempatan yang lalu kita bahas yaitu tentang khuluq, dari pengertiannya, kemudian juga dalil disyariatkannya khuluq. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan ke masalah yang kedua, poin yang kedua, yaitu al-ahkam al-muta'alliqah bil khuluq wal hikmah minal khuluq, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan khuluq dan juga hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya khuluq. Yang pertama, ahkamul khuluq, kita akan bahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan khuluq. Tatakhallasu ahkamul khuluqi fil ati. Jadi secara ringkasnya, kesimpulan dari hukum-hukum yang berkaitan dengan khuluq adalah sebagai berikut. Yang pertama, annal khulu'a, bahwasanya khuluq itu jaizun, hukumnya boleh, diizinkan, lisu'il israti baina zawjaini, karena jeleknya, buruknya interaksi pergaulan antara suami dan istri. Ya, ketika terjadi interaksi yang jelek, yang buruk di antara suami dan istri, maka boleh adanya khuluq. Akan tetapi perhatikan, wala yaqa'u illa bi'iwadin maliyin, dan khuluq itu tidak terjadi kecuali dengan iwad, yaitu imbalan atau pembayaran, maliyin, yang berupa harta benda, tufriduhu al-zawjah li zawj, yang diwajibkan bagi seorang istri, li zawji, untuk suaminya. Jadi imbalan tersebut adalah dibayarkan oleh istri kepada suaminya. Kemudian yang kedua, la yaqa'u min ghairi zawjatir rasyidah, bahwasanya khul itu tidak terjadi dari istri yang ghairu zawjatir rasyidah. Khul itu tidak terjadi dari istri yang tidak rasyidah, dalam arti tidak sempurna akalnya. Nah, li'anna ghairu rasyidah, karena istri yang tidak sempurna akalnya, la tamliku tasarruf, adalah dia tidak memiliki tasarruf, yaitu perilaku, ya, linaksil ahliyah, karena kurangnya keahliannya. Jadi ya, istri yang kurang sempurna, maka ya otomatis segala tindak tanduk perilaku perbuatannya ya otomatis tidak akan sempurna. Maka dia tidak akan terjadi khulu dari istri yang semacam ini. Kemudian yang ketiga, idza khala ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki mengkhulu, yaitu istrinya, maka apa yang terjadi? Malakat al-mar'atu bidzalika amra nafsiha, maka wanita tersebut adalah memiliki perkara dirinya sendiri. Dalam arti di sini ya, suaminya sudah tidak punya kekuasaan lagi kepada istrinya. Walam yabqa lizauji 'alaiha min sultan, dan tidak tersisa bagi suaminya yaitu kekuasaan. Jadi suaminya tidak punya kekuasaan kepada istrinya tersebut. Wala raj'ata lahu 'alaiha, kemudian juga suami tersebut tidak punya hak untuk rujuk kembali. Kemudian yang keempat adalah la yulhaqul mukhala'atu talaqun, bahwasanya khulu ini tidak bisa disamakan dengan talak, au dihar, ataupun dihar, yaitu menganggap seorang istri seperti punggung ibunya. Ya, nanti kita bahas di bab-bab selanjutnya. Au ila. Jadi khulu itu juga tidak bisa disamakan dengan ila. Ila itu adalah seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 3 bulan. Nah, tidak bisa disamakan dari sisi apanya? Perhatikan, asna iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha, yaitu masa-masa menunggu wanita tersebut dari suaminya ketika terjadi khulu' tersebut.
Ya kalau talak itu sudah jelas iddahnya bagaimana. Nah, tetapi kalau untuk khulu ini tidak bisa disamakan. Kenapa demikian? Li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha. Karena status istri tadi adalah menjadi wanita lain ataupun ajnabi bagi suaminya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah yajuzu al-khulu' fil haidi wa tuhri alladhi jama'aha fihi. Boleh khulu' itu boleh terjadi pada masa waktu haid wa tuhr ataupun masa suci alladhi jama'aha fihi yang telah digauli oleh suaminya. Li'adami dharari 'alaiha karena tidak adanya dharar kepada wanita tersebut. Fa innallaha subhanahu karena Allah Subhanahu wa taala juga atlaqahu. Jadi menyebutkan khulu ini secara mutlak. Secara mutlak yaitu tidak ada ikatannya dengan zaman, tidak dikaitkan dengan waktu. Walam yuqayyidhu bizamanin duna zaman dan tidak dikaitkan dengan waktu ataupun zaman. Jadi ya mau waktu haid ataupun waktu suci yang sudah disetujui oleh suaminya, maka khulu ini boleh terjadi. Kemudian yang keenam adalah yahrumu 'ala rajul an yu'dhi zawjatahu wa yamna'uha huquqaha hatta yattaraha ila khul'i nafsiha. Jadi haram hukumnya bagi seorang suami yaitu menyiksa, menyakiti, mendolimi istrinya wa yamna'uha huquqaha dan mencegah tidak memberikan hak-haknya kepada istrinya hatta yattaraha ila khul'i nafsiha sampai membuat istri tersebut mengajukan khulu'. Ya, enggak boleh, ini hukumnya haram. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 7, yukrahu lil mar'ati dimakruhkan bagi seorang wanita wa yahduru 'alaiha dan juga haram hukumnya bagi wanita mukhala'atu zawjiha yaitu meminta khulu' mengajukan menggugat khulu' kepada suaminya ma'astiqamatil hal wa duna sababin yaqtabihi yaitu ketika keadaannya itu ya baik-baik saja tidak bermasalah. Nah, kemudian duna sabab tanpa sebab yaqtadihi yang memaksa ataupun yang mengharuskan adanya khulu'. Jadi ketika rumah tangga itu ya adem ayem saja, nggak ada masalah, tidak ada sebab kok istri itu mengajukan khulu', maka hukumnya tidak boleh. Nah, adapun kalau boleh itu ya karena ketika di dalam rumah tangga itu terjadi hal-hal yang buruk yang menyebabkan terjadinya khulu'. Seperti apa? Ka'an yakuna azauj ma'iban fi khalqih. Seperti seorang suami itu punya aib di dalam khalqihi yaitu akhlaknya. Walam tutikil mar'atu al-baqa' ma'ahu dan wanita tersebut tidak mampu untuk hidup bersamanya. Au kana sayyi'an fi khuluqih atau uh, kita ulang lagi, maaf. Ka'an yakuna az-zawju ma'iban fi khalqih ya seperti seorang suami itu punya aib di dalam bentuk tubuhnya. Walam tutikil mar'ah al-baqa' ma'ahu kemudian istrinya tersebut tidak mampu hidup bersamanya. Au kana sayyi'an fi khuluqih atau seorang suaminya itu adalah sayyi'an buruk fi khuluqihi di dalam akhlaknya, perangainya, sifatnya, karakternya. Au khaufa alla tuqima hududallah atau wanita tersebut tidak atau wanita istri tersebut adalah takut tidak mampu untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal-hal tersebut, maka boleh seorang istri menggugat ataupun mengajukan khulu'. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah al-hikmah min masru'iyatil khulu', yaitu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan khulu'. Minal maklum dan sudah kita pahami bersama an-zawaj bahwasanya pernikahan itu tarabutun baina zaujaini adalah suatu ikatan antara suami dan istri. Wa ta'asyurun bil ma'ruf dan pernikahan itu adalah suatu ta'asyur interaksi, pergaulan, muamalah yang baik.
Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka perhatikan fahadi samratun nikah, dan ini adalah buah hasil daripada pernikahan, yaitu sesuai dengan ayat tersebut. Nah, yaitu litaskunu ilaiha, yaitu kalian bisa mendapatkan ketenangan dan juga terjadinya kasih sayang di antara kalian, yaitu antara suami dan istri. Nah, ini adalah hasil buah daripada pernikahan. Fa idza lam yatahaqqaq hadzal makna, maka apabila tujuan ini tidak terrealisasi, tidak ada, tidak tergapai, tidak tercapai, falam tujad al mawaddah minat tarafaini, tidak didapatkan yaitu kasih sayang dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, aulam tujad min zauj wahdah, atau tidak terdapat dari suami saja, maka apa? Fasaat al-ishrah, maka pergaulan ataupun interaksi muamalah antara keduanya, suami istri tersebut akan menjadi buruk, menjadi jelek, wa ta'assara al-alaj, dan juga akan sulit ditemukan jalan keluarnya. Maka fa inna zauj, maka dalam keadaan seperti ini seorang istri ma'murun, diperintahkan bitasrihi zaujati bi ihsan, untuk memisahkan, berpisah dengan seorang suami diperintahkan untuk berpisah dengan istrinya bi ihsan, dengan cara yang baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan, yaitu kalian memegang, dalam arti menahan, tidak menceraikan ataupun tidak memisahkan dengan cara yang baik, atau tasrihum bi ihsan, atau kalian memisahkan dengan cara yang baik. Faida wujidatil mahabbah, maka apabila terdapat yaitu kasih sayang min janibi zauj duna zaujah, dari sisi suami saja tanpa istri, bi an karihat khuluqu zaujiha, yaitu seorang istri itu benci, tidak senang dengan akhlak suaminya, atau karihat naqsa dinihi, atau seorang suami itu seorang istri itu benci dengan kekurangan agama suaminya, au khafat isman bitarfi haqqihi, atau seorang istri itu takut dosa dengan meninggalkan hak-haknya, fa innahu fi hadhil hal, maka pada kesempatan ataupun keadaan yang semacam ini, yubah, maka boleh, lil mar'ati, bagi istri tersebut, qalbu firaqih, yaitu meminta untuk berpisah, ala iwadin, yaitu dengan membayar, memberikan imbalan, tabdulhu lahu, yang dia bayarkan, wa taqdi bihi nafsaha, dan untuk membayar, untuk menebus dirinya. Liqaulihi ta'ala, wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.